Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita sekarang masuki kepada matan usul sunnah Imam Humaidi. Qala al-muallifu haddatsana Bishr bin Musa qala haddatsana al-Humaidi qala as-sunnatu 'indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi wa ay ya'lama anna ma asabahu lam yakun li khati'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun li yusibah wa anna dhalika kulluhu qada'un min Allah. Berkata kepada kami Bishr ibnu Musa, ia berkata kepada kami Al-Humaidi, ia berkata, sunnah menurut kami adalah seseorang beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya, dan hendaknya dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya itu bukan salah sasaran, dan apa yang tidak mengenainya, maka apa yang tidak atau bukan untuknya maka tidak akan mengenainya, dan semua itu merupakan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Qauluhu haddatsana Bishr bin Musa. Arisalah rawaha Bishr bin Musa. Risalah ini jadi usul sunnah ini diriwayatkan oleh Bishr bin Musa, merupakan salah satu murid dari Imam Al-Humaidi. Namanya adalah Bishr ibnu Musa ibnu Salih ibnu Syekh ibnu Umairah Al-Imam Al-Hafidh Al-Thiqah Al-Mu'ammar Abu Ali Al-Asadi Al-Baghdadi. Jadi beliau ini selain Hafidh, Thiqah, juga Mu'ammar. Mu'ammar ini adalah jika seorang umurnya sudah di atas 70 tahun hidupnya, itu disebut Mu'ammar, atau sudah mendekati 1 abad, itu Mu'ammar namanya. Wulida sanah tis'ina wa mi'ah wa huwa min baiti Hashimatin wa Asalah. Bishr ibn Musa dilahirkan tahun 190 Hijriah dari keluarga yang penuh adab dan asalah, artinya yang menjaga keaslian agamanya. Qala al-Khatib kana thiqatan aminan aqilan rakinan. Beliau merupakan orang yang thiqah, yang terpercaya, aminan, yang amanah, aqilan, yang berakal, maksudnya adalah orang yang pintar, rakinan. Rakinan di sini ruknun, maksudnya adalah tempat bertanya orang, atau merupakan sumber ilmu, ya, tempat sandaran ilmu. Wa qala Abu Bakar Al-Khalal Al-Faqih, kana Ahmad bin Hanbal yukrimu Bishr bin Musa wa kataba lahu ila Al-Humaidi ila Makkah. Jadi kata Abu Bakar Al-Khalal Al-Faqih mengatakan, Imam Ahmad itu memuliakan Bishr bin Musa. Bahkan beliaulah yang menyarankan agar belajar ke Imam Humaidi di Makkah. Ya, orang baik disarankan untuk belajar kepada orang yang baik lagi. Wa qala Darqutni thiqah. Darqutni ini termasuk orang yang keras di dalam menilai rawi hadis. Thiqah katanya. Thiqah ini artinya orang yang bisa diambil hadisnya. Wa qala Ismail Al-Khattabi mata li arba'i baqina min Rabi'il Awal sanah 88 wa 200. Beliau wafat tanggal 4 Rabiul Awal tahun 288 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 98 tahun. Makanya disebut Mu'ammar, karena sudah hampir 1 abad umurnya. Ya. Dan itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada beliau saja, tapi kepada umat Islam. Kenapa? Karena dengan semakin banyaknya ulama-ulama yang panjang umurnya, maka keaslian Islam akan terjaga. Kenapa? Karena mereka menyampaikan dari generasi ke generasi ilmunya. Ya, seperti itu. Maka kita sekarang juga mensyukuri contohnya Syekh Shalih Fauzan masih hidup dengan umurnya sudah sangat sepuh. Ya. Kenapa? Karena beliau itu merupakan salah satu referensi agama setelah wafatnya yang lain-lain. Ya. Qauluhu qala as-sunnatu 'indana. Jadi perkataan Imam Humaidi, sunnah menurut kami yakni al-aqidatu as-salimatu allati na'taqiduha
Maksud sunnah di sini adalah akidah yang benar yang kami yakini. Apakah itu akidah yang benar? Ayyu'minar rajulu bil qadar. Seseorang beriman kepada qadar. Wal iman bil qadari wajibun bil kitabi wa sunnah. Iman kepada qadar ini wajib dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa aslun min usulil iman. Beriman kepada qadar merupakan salah satu dasar iman. Wa huwa ruknus sadisu min arkani. Dia merupakan rukun yang keenam di dalam rukun iman. Apa dalilnya? Dalam Alkitab firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 2, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya dengan takdirnya atau menentukannya dengan takdirnya. Ya. Jadi di situ sudah jelas bahwasanya kita harus percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada. Wa fi sunnatil mutahharah, dalam hadis Nabi yang suci ada hadis Jibril yang terkenal dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab. Di antaranya ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa akhbirni anil iman," beritahukan kepadaku tentang iman. Apa kata Rasulullah SAW? "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Faja'ala al-imana bil qadari ar-rukna as-sadisa min arkanil iman. Rasulullah SAW menjadikan iman kepada qadar merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Wad-dinu lahu maratibu thalath. Agama itu mempunyai 3 tingkatan. Islam, tsummal iman, kemudian iman, tsummal ihsan, kemudian ihsan. Kama thabata fi hadis Jibril fi sahih Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Jibril dalam Sahih Muslim. Di sana di mana Jibril berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Saya kira tidak perlu saya baca ya, saya langsung terjemahkan saja. Atau tidak perlu terjemahkan? Mau yang mana? Tidak perlu dibaca atau tidak perlu terjemahkan? Ini kan hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah kan? Dan insya Allah sudah pada hafal kan? Kemarin belum hafal, sekarang lupa ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu, Islam itu adalah engkau bersaksi antasyhada alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mendapatkan jalannya." Qala, maka Jibril mengatakan, "Shadaqta." Waktu itu belum ada yang tahu kalau itu Jibril ya. "Shadaqta," benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami terkejut, kata para sahabat. Ini orang bertanya kepada Nabi kemudian membenarkan. Kan bukan nanya, berarti ngetes itu kan. Seperti kalau ada di antara antum nanya itu kan. "Ustaz, apa ini?" Saya jawab begini. "Oh benar Ustaz," kata dia. Kalau saya sudah suruh pulang ya. Tapi Nabi tidak. Kenapa? Karena Nabi tahu beliau adalah Jibril. Ya, sahabat tidak tahu. Ya. Begitu. Kemudian berkata lagi, "Beritahukan aku tentang iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya." Berkata lagi orang itu, "Shadaqta," yaitu Jibril ya, "kamu benar." Kemudian beritahukan aku tentang ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sungguhnya Dia melihatmu. Kemudian hadisnya masih ada lagi panjang ya, masih ada sepertiganya lagi. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Hai Umar, engkau tahu
Siapa yang tanya tadi? Maka aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibril, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Fasamma dzalika dinan, maka itu tadi yang 3, Islam, iman dan ihsan disebut sebagai agama. Dan bahwasanya agama itu ada 3 tingkatan, yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan itu yang paling tinggi. Ya. Qauluhu khairihi, baiknya. Apa baiknya qadar itu? Contohnya taat. Contoh takdir yang baik adalah kita taat, kita ibadah, kita ta'lim, kita kajian, kita berbakti kepada orang tua. Itu adalah contoh dari takdir yang baik. Baik. Saya kemarin pernah update status perbedaan antara mawaddah dengan bir. Kita wajib birrul walidain walaupun orang tua kita kafir. Tapi mawaddah tidak, kecuali kepada yang muslim. Apa bedanya? Mawaddah itu hanya kepada sama muslim. Ya. Tapi bir boleh kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Wajib itu kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau mawaddah itu urusan hati. Dan itu hanya boleh kepada sesama muslim. Tapi kalau bir itu amal jawarih, amal anggota badan. Tidak mesti berhubungan dengan kecintaan. Kita boleh berbuat baik kepada siapapun. Contohnya, ya. Jangan kita menolong orang, tanya dulu, antum madhabnya apa? Itu kalau itu kita mawaddah bukan bir kalau demikian. Jangan kan tanya manhaj apa, agamanya apa pun kita tidak boleh membantu orang. Ya, ada orang contohnya kecelakaan, kita menolong, agamanya apa gitu. Ya, tidak. Itu bir namanya. Ya. Amalan jawarih. Ya, dan ketika kita melakukan bir itu termasuk takdir yang baik. Ya. Kemudian wasyarrihi. Nah, takdir yang buruk contohnya apa? Kal ma'asi, seperti maksiat. Saat mata kita berzina, maka itu kita sudah takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'minul 'abdu bi anna hadza muqaddar. Seorang hamba yakin, beriman bahwa itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa syarrun binisbah lil 'abdi walakinna Allah taala qaddarahu li hikamin aw li hukmin. Takdir itu buruk bagi seorang hamba. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkannya dengan hikmahnya atau dengan hukumnya. Tapi lebih kepada hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Berdasarkan hikmah-hikmahnya. Ya. Seperti sakit, mungkin bagi kita itu buruk ya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, ada kebaikannya, itu apa? Menghapuskan dosa. Dan jika bersabar, menaikkan derajat. Ya. Labudda minal iman bi anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wasyarra wal kufra wat ta'ata wal ma'asi li hukmi li hikamin balighatin. Harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan keburukan, kekufuran, ketaatan dan maksiat dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi yu'til hikmata may yasha. Artinya Allah memberikan hikmah itu, memberitahukan hikmahnya kepada yang dikehendaki Allah. Tidak mesti kita tahu hikmahnya sekarang. Nah, seperti contohnya, apa hikmahnya ketika yang kentut itu pantat tapi yang dicuci muka? Ya kan, kalau mulut kita makan, gitu kan, nggak perlu wudu kan? Tapi kalau bumbunya di bawah, kenapa yang dicucinya bukan bawah tapi muka? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah
beriman kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, selesai. Itu paling tinggi, tidak ada lagi. Di sebalik itu, hikmah-hikmah itu, hikmah kalau sepertinya bukan diterangkan Allah dan Rasulnya, itu hikmah yang mungkin benar, mungkin tidak. Tapi hikmah kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu jelas. Hikmahnya agar kita masuk surga dengan itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita taat kepadanya. Enggak ada lagi seperti itu. Makanya kalau orang sibuk cari hikmah, ini tidak beramal. Kenapa? Karena Allah yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Maka kita kalaupun kita cari-cari sampai ke ujung dunia, sampai di bawah ketiak ular, gak akan dapat. Gak ada ya, benar. Kalau Allah tidak memberikan, tidak akan pernah dapat. Tapi orang tidak mencari, Allah berikan. Karena Allah menghendakinya. Seperti apa? Seperti Imam Asy-Syafi'i dalam berbaringnya tidak tidur, tapi memikirkan satu hadis. Ya Aba Umair, madza fa'ala Ghudair? Hadis pendek itu. Beliau mengatakan, aku mengeluarkan 70 masalah dari itu. Bayangkan, antum bisa bayangkan dari ya Aba Umair, madza fa'ala Ghudair? Hanya 6 kata, 70 masalah di situ keluar Imam Syafi'i. Itulah Allah yu'ti hikmata may yasha. Kita sudahlah, jauh. Baina sama was sumur. Qauluhu hulwihi wa ma yunasibul insana wa yulaimu taba'ahu kal waladi wal mali was sihhati wal afiyah. Adapun yang manis dari takdir itu adalah yang sesuai dengan manusia dan cocok dengan tabiatnya. Contohnya apa? Punya anak, punya harta, sehat dan afiat, berprestasi, terkenal. Manusia ini kan suka terkenal ya, jadi idola ya. Itu adalah takdir yang manis. Ada juga takdir yang pahit, yaitu apa? Wa huwa ma la yulimu tu'bati kal faqri wal maradi wal masaibi wa ghairiha wa kulluha minallahi muqaddarah. Yaitu takdir yang tidak sesuai dengan tabiat manusia. Contoh apa? Miskin, sakit, dan segala macam musibah lainnya. Semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu kemudian sebutkan wa ayya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwa yang menimpanya itu tidak akan salah sasaran, wa amma ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan yang bukan milik, yang bukan untuknya tidak akan kena baginya. Nah, dari Ibnu Ad-Dailami berkata, ataitu Abi Ubay bin Ka'ab faqultulah, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab dan berkata kepadanya, waqa'a fi nafsi syai'in minal qadar, aku merasakan ada keraguan tentang masalah qadar, atau aku punya pertanyaan tentang qadar. Fahadithni bi syai'in la'allallaha ayudhibahu min qalbi. Coba ceritakan kepadaku atau beritahukan kepadaku satu hadis atau satu ilmu tentang qadar, semoga Allah menghilangkan keraguan masalah qadar itu dari diriku atau dari jantungku. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau anna Allah 'adzaba ahlal samawatihi wa ahla ardihi wa 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Jika Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, menyiksa mereka semuanya, maka Dia tidak zalim dengan hal itu. Tidak zalim. Ya. Contoh begini, kalau contoh yang paling rendah manusia. Antum punya buku. Menulis di situ, mau menulis apapun, nulis di situ, antum sebut zalim tidak? Kenapa? Tidak. Milik antum, walaupun miliknya milik secara majazi ya, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini semua penduduk langit dan bumi itu milik Allah. Allah mau menyiksanya pun tidak zalim bagi dia. Ya, kenapa semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Terserah Allah. Ya. Walau rajimahu rahimahum kanat rahmatuhu khairul lahum min a'malihim. Nah, jika Allah merahmati mereka, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada amal mereka. Artinya apa? Artinya amalan kita sama sekali tidak akan pernah bisa membayar rahmat Allah kepada kita.
Maka sebenarnya Allah tidak punya kewajiban apapun bagi kita. Kita yang punya kewajiban kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah segala macam itu, walaupun kita beribadah 24 jam sehari, itu sama sekali tidak akan bisa membayar rahmat Allah kepada kita. Ya, itu harus dipahami. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Nah, ini kemudian di sini. Kalau engkau menginfakkan 1 gunung Uhud emas, ya, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infakmu tersebut kecuali engkau beriman kepada qadar. 1 gunung Uhud itu ya kira-kira sama dengan gunung Tangkuban Perahu besarnya. Emas sebesar itu kita infakkan jalan Allah, tapi tidak beriman kepada qadar. Artinya seperti mengatakan, wah Allah akan menyiksa dia seperti zalim. Itu langsung kita kufur kepada qadar. Ya. Nah, kemudian wa ta'lamu anna ma sabaka lam liyukhti'ak, dan engkau mengetahui, maksudnya di sini mengetahui, meyakini, sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu itu tidak salah sasaran. Wa anna ma akhta'aka lam yusibak, dan apa yang tidak mengenaimu berarti memang bukan untukmu. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar, jika kamu tidak meyakini seperti itu dan mati dalam keadaan seperti itu, kamu pasti masuk neraka. Lihat, la dakhalta, la pakai lam takkid di sini, menunjukkan kepastian, pasti masuk neraka. Ya. Ternyata kemudian Ibnu Adailami tidak puas, mungkin ya, ingin mencari ketenangan lagi. Tsumma ataitu Abdullah bin Mas'ud faqala mithla dzalik, aku kemudian datang kepada Ibnu Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan hal yang sama. Tsumma ataitu Hudzaifah bin Yaman faqala mithla dzalik, kemudian aku datang kepada Hudzaifah bin Yaman mengatakan yang sama dengan siapa? Dengan Ubay dan dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian tsumma ataitu Zaid bin Tsabit fahaddatsani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik, kemudian aku datang kepada Zaid bin Tsabit, ya. Dan ternyata beliau pun mengatakan dari Nabi SAW sama dikatakan dengan yang bertiga tadi. Siapa? Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dengan Hudzaifah bin Yaman. Sudah 4 sahabat mengatakan, sebenarnya 2 pun sudah cukup. Ini 4. Dan ini sahabat kibar semua yang mengatakan. Ya. Jadi apa namanya? Ini perkara yang sangat krusial tentang beriman kepada qadar ini. Ya. Wa hadza aidan min al-iman bil qadari. Ini juga termasuk iman kepada qadar. Fal iman bil qadari an ta'lama anna ma asabaka lam yakun li ikhti'ak. Beriman kepada qadar ini diantaranya adalah engkau yakin, engkau tahu bahwasanya apa yang menimpamu itu bukan salah sasaran. Wa ma akhta'aka lam yakun, yang tidak menimpamu itu berarti tidak dituliskan untukmu. Di anna Allah Ta'ala qadha dzalika wa katabahu fil lauhil mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya dan menuliskannya di mana? Di lauhil mahfuz. Fa kullu ma yusibul 'abda fa huwa maktubun fil lauhil mahfuz wa la yumkinu ay yukhti'ahu. Semua yang menimpa seorang hamba itu sudah tercatat di lauhil mahfuz dan tidak mungkin salah sasaran. Ya. Wa ma akhta'a ay wa huwa ma lam yaktab fil lauhil mahfuz lam yumkin ay yusibah. Dan apa yang tidak mengenainya atau yang tidak tertulis di lauhil mahfuz, maka tidak akan mungkin mengenainya. Ya. Baik, ikhwati fillah. Kita sampai di sini dulu membaca syarahnya. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk malam hari ini. Jika ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kebenaran, jika ada kesalahan dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.